Shalom, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mendengar firman dan menjadi pelaku firman adalah hal yang harus kita lakukan di dalam hidup percaya kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami merindukan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam hidup kami. Berbicaralah Bapa, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 19. Pembelaan Stefanus. Kata imam besar, "Benarkah demikian?" Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, 'Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.' Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakkan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanakkan Yakub, dan Yakub memperanakkan ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya.
Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Firman, saat Stefanus disidang karena orang-orang memfitnahnya, ia malah bercerita panjang lebar, yakni tentang apa yang dialami bapak leluhur sejak dari Abraham, dan ia menceritakannya secara lengkap sampai ke Ishak, Yakub, hingga Yusuf. Apa artinya ini? Stefanus percaya dan faham firman Tuhan. Ya, ia pasti sudah banyak belajar, maka ia bisa menceritakannya lagi kepada orang-orang di situ. Menjadi kesaksiannya juga tentang Allah yang besar. Ayo pelajari firman Tuhan. Dari situlah kita bisa bersaksi. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk rajin belajar firman Tuhan dengan membaca dan merenungkannya, supaya kami tahu apa kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita rajin bersaat teduh bukan karena sebuah tugas, tetapi karena kerinduan untuk bertumbuh, dan gak cuma waktu sekolah, juga waktu libur. Setiap hari kita bersaat teduh karena Tuhan Yesus mengasihi kita setiap saat. Amin.